Selamat datang Syakira, terima kasih sudah bisa bergabung pada konseling hari ini. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu, belakangan ini saya agak merasa cemas. Saya benar-benar merasa tertekan dengan sekolah saya. Saya paham Syakira, kadang-kadang tekanan dari sekolah itu bisa sangat berat dan susah untuk dijalani. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang apa yang kamu rasakan dan apa yang membuat kamu merasa tertekan? Saya sering merasa tidak cukup pintar, Bu. Nilai-nilai saya tidak sebagus teman-teman saya, dan saya tahu orang tua saya sangat berharap saya bisa menjadi lebih baik dari itu. Itu pasti membuat kamu merasa sangat tertekan. Jadi, ketika kamu berpikir tentang nilai dan ekspektasi orang tua, apa yang muncul di pikiran kamu? Saya merasa sangat gagal, Bu. Seperti saya tidak cukup berusaha, padahal saya sudah belajar keras untuk mencapai nilai yang saya inginkan. Saya bisa memahami perasaan kamu. Terkadang, meskipun kita sudah berusaha semampu kita, hasil yang akan kita dapatkan dari kita berusaha itu tidak semuanya bisa sesuai dengan harapan. Bagaimana biasanya kamu menghadapinya saat kamu merasakan seperti ini? Saya sih biasanya mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan main game atau nggak nonton film. Tapi itu tidak benar-benar membantu saya. Saya merasa tetap cemas. Tapi sepertinya kamu itu membutuhkan cara lain untuk mengelola kecemasan kamu. Apakah kamu pernah mencoba latihan pernapasan atau teknik relaksasi lain? Saya udah pernah coba, Bu. Rasanya agak aneh, tapi sedikit lebih tenang. Itu bagus. Latihan pernapasan itu adalah teknik yang bisa membantu mengurangi kecemasan. Dengan latihan yang teratur, kamu itu bisa merasa tenang, terutama saat kamu menghadapi tekanan atau saat kamu menghadapi kecemasan. Saya akan mencobanya lebih sering, Bu. Tapi saya juga merasa tidak punya cukup waktu. Jadwal saya padat dengan sekolah dan bimbingan tambahan. Jadwal yang padat itu memang bisa membuat kamu merasa kelelahan, kamu merasa capek, dan tidak pengen melakukan hal apapun. Apakah ibu boleh tahu apa rutinitas harian kamu? Saya bangun pagi sekitar jam 5, lalu belajar sebentar sebelum saya pergi ke sekolah. Setelah pulang, saya ikut bimbingan tambahan, dan malamnya saya harus mengerjakan PR. Kadang-kadang saya baru bisa tidur jam 11 malam atau bahkan jam 12 lebih. Wow, itu sangat-sangat padat ya jadwal kamu, Syakira. Sebenarnya tidur yang cukup itu sangat penting untuk kesehatan mental kamu. Kesehatan fisikmu itu juga sangat penting ya. Jadi kalau bisa kamu atur waktumu dengan baik dan jangan tidur malam-malam. Bagaimana bagaimana perasaan kamu tentang waktu istirahat dan kegiatan di luar sekolah? Saya hampir tidak punya waktu untuk itu, Bu. Kalau ada waktu, saya cuma tidur atau main game sebentar. Mungkin kita bisa membuat rencana untuk mengatur waktu yang lebih seimbang. Bagaimana kalau kita coba mengatur waktu untuk belajar, bimbingan, dan juga waktu istirahat agar kamu tidak terlalu kelelahan? Itu mungkin bisa ngebantuin saya sih, Bu. Tapi saya takut kalau saya tidak cukup belajar, nilai saya jadi makin semakin jelek. Saya mengerti kekhawatiran kamu, tapi Syakira penting untuk diingat bahwa istirahat yang cukup justru bisa membantu kamu lebih fokus dan produktif saat belajar. Apa yang kamu pikirkan jika kita mencoba mengatur waktu belajar dan waktu istirahat secara bergantian? Mungkin itu bisa ngebantuin saya, Bu. Tapi kadang saya juga ngerasa takut kalau saya tidak cukup pintar dibanding dengan teman-teman saya. Syakira, perasaan takut itu sangat wajar. Banyak orang mengalami rasa tidak aman tentang kemampuan mereka, terutama ketika mereka sering membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi, saya tuh ingin kamu ingat bahwa setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Kalau ibu boleh tahu, apa yang membuatmu merasa takut dibandingkan dengan teman-teman kamu? Mereka sepertinya lebih cepat memahami pelajaran, Bu, kalau di kelas. Kadang saya ngerasa mereka tidak perlu belajar sekeras saya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Itu pasti membuat kamu merasa kurang percaya diri ya. Tapi ingat ya, kemampuan belajar setiap orang itu beda-beda. Mungkin teman kamu lebih cepat belajar dengan cara
lebih cepat belajar dengan cara yang berbeda atau lebih cepat memahami sesuatu. Apa yang penting adalah bagaimana kamu bisa belajar dengan cara yang paling cocok untuk kamu. Apakah kamu sudah mencoba berbagai metode belajar untuk melihat mana yang paling bisa membantu kamu dalam belajar? Belum sih, Bu. Saya biasanya cuman kayak baca buku atau enggak ngerjain soal latihan. Coba kita pikirkan beberapa metode belajar lain. Misalnya, ada metode visual seperti kita belajar membuat mind mapping atau metode auditori seperti kamu mendengarkan rekaman saat belajar. Bagaimana kalau kita coba beberapa metode ini bersama untuk melihat mana yang paling efektif buat kamu? Itu ide yang bagus sih, Bu. Mungkin saya bisa mencoba buat mind mapping untuk saya bisa belajar lebih baik lagi. Nah, itu langkah yang bagus, Syakira. Dengan mencoba berbagai metode, kamu itu bisa menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan kamu. Kualitas belajar itu lebih penting daripada jumlah waktu yang kamu habiskan. Saya akan coba ya, Bu. Tapi saya juga ngerasa tekanan dari orang tua itu tuh kadang ngebuat saya jadi nggak nyaman. Iya, benar sekali. Tekanan orang tua itu memang bisa membuat kamu merasa cemas dan khawatir. Terkadang mereka tuh hanya ingin yang terbaik buat kamu, tetapi cara mereka menyampaikan ke kamu, cara mereka menyampaikan harapan atau keinginan mereka itu bisa membuatmu merasa tertekan. Apa yang biasanya mereka katakan saat membahas sekolah atau nilai? Mereka sering bilang kalau saya harus lebih serius, dan kadang mereka tuh ngebandingin saya sama saudara sepupu saya atau enggak teman-teman saya yang nilainya tuh lebih bagus daripada saya. Kira-kira membandingkan itu bisa membuat seseorang merasa tidak dihargai. Bagaimana perasaan kamu ketika mereka membandingkan kamu dengan saudara atau sepupumu? Saya ngerasa sakit hati banget, Bu. Rasanya seperti mereka nggak pernah melihat usaha saya sama sekali. Nah, itu perasaan yang sangat alami, Syakira. Tidak ada salahnya mereka merasa seperti itu. Tapi penting untuk mengingat bahwa usaha yang kamu lakukan itu sangat berharga. Jika kamu merasa perlu, kita bisa membuat rencana komunikasi untuk membantu kamu berbicara dengan orang tua tentang bagaimana perasaan kamu tanpa membuat mereka mereka merasa diserang atau mereka merasa tersinggung. Saya ingin coba hal itu sih, Bu. Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Baik, kita bisa mulai dengan latihan. Misalnya, kamu bisa mencoba mengatakan seperti ini. Saya tahu orang tua ingin yang terbaik untuk saya, dan saya juga ingin belajar dengan lebih baik. Tapi kadang saya merasa sangat tertekan dan sulit tidur. Bisa kita bicara bagaimana kita bisa mengatur keinginan ini supaya saya tidak terlalu tertekan. Saya bisa coba itu, Bu. Meskipun saya masih merasa cemas sih. Oke, itu langkah yang baik. Kadang-kadang mengungkapkan perasaan memang sulit, tetapi kamu sudah berani mencoba, itu sudah awal yang sangat bagus. Ingat, semuanya itu adalah proses, dan saya akan mendukung kamu setiap proses yang kamu jalankan. Baik, sekarang mari kita lihat langkah selanjutnya. Jika kamu sudah mulai berbicara dengan orang tua tentang bagaimana perasaan kamu, langkah apa yang kamu pikirkan bisa membantu kamu merasa lebih baik secara keseluruhan? Mungkin saya bisa mencoba untuk memberitahu mereka tentang bagaimana saya belajar, Bu. Kadang saya ngerasa mereka hanya melihat hasil tanpa melihat usaha yang sudah saya lakukan. Itu ide yang sangat bagus. Menunjukkan usaha yang kamu lakukan bisa membantu mereka memahami situasi kamu dengan lebih baik. Kamu bisa memberi contoh konkret tentang bagaimana proses belajar yang kamu lakukan, seperti berapa lama waktu yang kamu seperti berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk memahami materi dan menghafal materi, atau tantangan yang akan kamu hadapi. Apakah kamu merasa ini membantu membuat mereka lebih memahami proses kamu? Saya ngerasa sih ngebantu ya, Bu. Tapi saya juga khawatir mereka akan tetap menganggap saya belum cukup serius. Syakira, kekhawatiran itu sangat wajar, tetapi penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari komunikasi ini adalah agar kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu dan mencari solusi bersama. Eh, kole-
Kalau ibu boleh tahu, apakah kamu pernah merasa seperti ini sebelumnya dalam percakapan lain dengan mereka? Dan kalau boleh ibu tahu, bagaimana reaksi mereka? Waktu itu, pas saya masih kelas 10, saya pernah bilang kalau saya merasa terlalu lelah dengan semua tugas. Dan mereka bilang saya harus lebih menghargai kesempatan yang ada, Bu. Tanggapan itu sangat sulit untuk didengar ya, terutama ketika kamu sudah merasa sangat lelah dan tertekan. Mungkin kamu bisa menjelaskan ke orang tua kamu bahwa kamu itu sangat menghargai kesempatan itu, tetapi terkadang kamu juga butuh istirahat, butuh dukungan, butuh orang yang bisa mengerti kamu. Cobalah kamu fokus pada bagaimana kamu bisa mengkomunikasikan kebutuhanmu dengan cara yang bisa membuat mereka mendengarkan kamu. Mungkin saya bisa mulai dengan mengatakan, saya tahu bahwa orang tua saya ingin yang terbaik buat saya. Dan juga ingin saya menjadi orang yang sukses di masa depan. Tapi terkadang saya merasa sangat tertekan dan tidak bisa tidur. Bisa kita bicarakan bagaimana saya bisa mengatur semuanya tanpa merasa terlalu tertekan? Hmm, itu kalimat yang bagus ya, Shakira. Itu jelas menunjukkan perasaan kamu, sekaligus menyampaikan bahwa kamu mengerti niat baik mereka. Sekarang, bagaimana dengan langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi stres seperti apa rutinitas yang bisa membantu kamu merasa lebih santai, lebih rileks. Mungkin saya bisa mencoba berjalan kaki setiap sore. Saya pernah mendengar bahwa olahraga ringan bisa membantu untuk mengurangi stres. Oke, itu ide yang sangat menarik. Berjalan kaki itu tidak tidak hanya membantu kamu secara fisik, tetapi dengan berjalan kaki itu kamu bisa merenung dan menenangkan pikiran kamu. Apakah ada kegiatan lain yang bisa membuat kamu merasa rileks seperti mendengarkan musik atau membaca novel atau hal yang kamu sukai lagi? Saya suka gambar sih, Bu. Kadang kalau saya capek, saya menggambar di buku sketsa untuk mengalihkan pikiran-pikiran saya. Itu sangat bagus ya, Shakira. Menggambar itu bisa membuat kamu membentuk ekspresi diri kamu yang sangat baik. Mungkin kamu bisa menjadwalkan waktu khusus untuk menggambar setiap hari, misalnya selama 15 sampai 30 menit setelah belajar. Ini itu bisa membantu mengembalikan semangatmu dan memberikanmu waktu untuk menikmati proses tanpa tekanan. Saya pikir itu bisa membantu saya, Bu. Tapi kadang saya juga ngerasa cemas kalau ada tugas yang belum selesai, tapi saya malah kayak buat ngegambar atau hal Benarnya lain. Sebenarnya rasa cemas itu sangat-sangat wajar, terutama ketika banyak tugas menumpuk. Bagaimana kalau kamu mencoba membuat daftar prioritas tugas? Misalnya, mengurutkan tugas yang paling penting atau yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan begitu, kamu bisa lebih teratur dan tidak terlalu merasakan cemas. Itu ide bagus, Bu. Tapi saya khawatir saya tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu. Memahami kekhawatiran itu sangat penting ya Syakira, tapi ingat, kamu tidak boleh menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Cobalah untuk menerima bahwa beberapa hal mungkin tidak berjalan seperti apa yang kamu harapkan. Dan hal itu tidak akan mengurangi usaha yang sudah kamu lakukan. Kalau ibu boleh tahu, apakah kamu pernah mencoba menggunakan metode time blocking atau menetapkan waktu tertentu untuk setiap tugas? Belum pernah sih, Bu. Saya nggak pernah mencoba hal itu. Oke, Kak, Ibu kasih tahu ya, time blocking itu sangat bisa membantu kamu. Cobalah kamu membuat jadwal harian, di mana kamu menetapkan waktu khusus untuk belajar, istirahat, atau aktivitas lain. Misalnya, jika kamu belajar dari jam 7 sore sampai jam 9 sore, kamu bisa memberi waktu istirahat 1 jam. Dengan begitu, kamu bisa memiliki struktur yang sangat lebih jelas dan tidak merasa terkejar-kejar oleh waktu. Itu masuk akal sih, Bu. Saya akan coba membuat jadwal seperti itu. Oke, selain itu penting juga ya kamu untuk berbicara tentang perasaanmu dengan teman dekat. Kadang-kadang berbagi perasaan dengan orang lain itu wajib.
Itu bisa membantu kamu merasa lebih lega dan dan kamu itu bisa mendapatkan perspektif yang berbeda. Apakah kamu itu sudah nyaman berbicara dengan teman-temanmu tentang tekanan atau ada masalah yang kamu hadapi? Apakah kamu nyaman berbicara dengan teman-teman kamu? Saya jarang ngelakuin, Bu. Saya khawatir mereka akan menganggap saya lemah. Itu sangat dipahami ya, Syakira, bagaimana banyak orang merasa tidak nyaman berbagi perasaan karena mereka takut kalau mereka dianggap lemah. Tapi sebenarnya berbicara tentang perasaan kita adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Mungkin kamu bisa mulai dengan berbicara dengan teman dekat yang kamu percaya dan melihat bagaimana reaksinya. Saya mungkin bakal coba itu, Bu. Kalau saya ngerasa lebih nyaman, saya bisa berbicara dengan lebih banyak teman-teman saya. Itu langkah yang sangat bagus, Syakira. Jangan ragu untuk mencari dukungan. Semakin kamu merasa didukung, semakin ringan beban yang kamu rasakan. Ingat, proses ini adalah perjalanan dan kamu itu tidak sendirian. Ada orang di sekitarmu, termasuk ibu, yang siap membantu kamu kapan saja. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya ngerasa lebih optimis dan lebih lega setelah ngobrol hal ini. Baik ya, Syakira. Saya juga senang mendengarnya. Ingat ya, Syakira, setiap langkah kecil yang kamu ambil itu adalah sebuah kemajuan. Teruslah, kamu harus bergerak maju dan kita akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan lagi strategi jika diperlukan. Baik Syakira, sekian konseling online kita hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih ya Syakira sudah sharing dengan Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih juga ya, Ibu, sudah mendengarkan saya. Oke, saya akhiri ya Syakira. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.